Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, pada hari ini kita merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Memang di dalam kitab suci tidak banyak teks yang menerangkan tentang identitas siapa Maria Magdalena ini. Tapi dalam bacaan Injil yang kita baca pada perayaan Ekaristi hari ini, kita mengetahui bahwa Maria Magdalena adalah pribadi yang pertama kali berjumpa dengan Yesus setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dialah saksi pertama tentang kebangkitan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari namanya Maria Magdalena kita ketahui bahwa dia berasal dari kota yang disebut Magdala. Dan oleh karena itu dia disebut sebagai Maria dari Magdala atau Maria Magdalena. Selain itu juga Maria Magdalena ini dikenal sebagai pribadi yang murah hati. Dia bersama dengan teman-temannya yang lain turut menyokong perjalanan karya Yesus. Kalau kita melihat dalam Lukas bab 8 ayat 1-2 dikisahkan di sana bahwa Maria dan bersama dengan beberapa teman-temannya turut menyertai perjalanan Yesus dan juga turut dalam tanda petik membiayai perjalanan Yesus dan kawan-kawannya ini dalam rangka mewartakan keselamatan Tuhan. Dan juga di dalam teks-teks yang lain kita lihat bahwa Maria Magdalena adalah satu dari sedikit orang yang turut menyertai perjalanan kesengsaraan Yesus dari awal sampai akhirnya Yesus wafat di kayu salib dan juga nanti sampai Yesus dimakamkan. Maria Magdalena setia menemani perjalanan karya keselamatan yang diwartakan oleh Yesus. Pak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, memang ada sebagian ahli yang mengatakan bahwa Maria Magdalena ini adalah pribadi yang berdosa. Dan tentu saja hal ini bisa dilihat dalam Lukas bab 8 ayat 2 tadi yang menerangkan bahwa memang Maria Magdalena ini adalah orang yang dibebaskan oleh Yesus dari 7 setan yang menguasainya. Artinya bahwa kedosaan Maria ini sungguh besar. Tetapi kita melihat bahwa Maria tidak terpuruk di dalam kedosaannya itu. Dia bersyukur dan akhirnya mau mengikuti Yesus dan akhirnya mau memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Kita tidak tahu kemana setelah Maria Magdalena berjumpa dengan Tuhan dan setelah Yesus naik ke surga apa yang dia lakukan. Tetapi saya yakin bahwa Maria Magdalena tetap menemani paling tidak Maria ibu Yesus dan juga menyemangati pewartaan para rasul yang lain sehingga gereja dapat berkembang hingga saat ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengambil semangat dari Maria Magdalena ini yang dulu pernah terpuruk karena kedosaan, tetapi akhirnya dibangkitkan oleh Yesus, disembuhkan dan dibebaskan dari kedosaannya, dan dengan rasa syukur ini akhirnya ia mampu dan mau serta berani untuk mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Tidak hanya dalam perjalanan yang menyenangkan dan menggembirakan, tapi lebih-lebih di dalam perjalanan yang menyengsarakan, bahkan membawa kematian. Maria tetap setia. Maria tetap beriman dan akhirnya Maria berani untuk mewartakan iman itu kepada semua orang yang ia jumpai sehingga siapapun yang dijumpai olehnya akhirnya bisa mengenal siapa itu Yesus. Demikian juga kita, marilah kita pun berani untuk keluar dari diri kita, memperkenalkan Yesus dengan cara hidup kita masing-masing, sehingga setiap orang yang melihat kita, yang berjumpa dengan kita, akhirnya mengenal dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita.
kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati.